saya Yoga Kurnia Putra sebagai CEO dari perusahaan Nusantara akan menjelaskan lebih tentang perusahaan kami. Tagline kami itu buat websitemu Nusantara, buatlah websitemu lebih inovatif dan menarik. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industrian, dan pemerintah. Sehingga kekuatan digital adalah hal yang sangat penting dan yang paling dibutuhkan dalam menghadapi era di 4.0 ini. Selanjutnya akan membahas tentang peluang perusahaan. Peluang usaha jasa pembuatan website saat ini memiliki prospek yang cukup bagus dan profitable. Bisa dilihat dari perkembangan jumlah pengguna internet dari setiap tahun ke tahun pasti semakin meningkat, dan hal ini menunjukkan bahwa semakin familiarnya dunia internet sebagai sebuah kebutuhan. Dengan semakin familiarnya internet pada sekarang ini, maka website sangatlah menjadi hal yang penting dan efektif untuk berbagi informasi, berbagi profil, penawaran produk atau jualan online, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jasa pembuatan website memiliki peluang yang sangat besar pastinya, dan juga mendatangkan omset yang lebih besar juga. Pengembangan SDM yang diterapkan di Nusantara yaitu membentuk personal atau individu yang berkualitas secara efektif dan keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas perusahaan dalam kerja kepada suatu perusahaan atau organisasi. Upaya dalam manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan Nusantara yaitu pertama upaya perencanaan. Upaya dalam suatu perencanaan yang efektif di dalam sebuah manajemen SDM merupakan langkah awal dalam menentukan suatu kebutuhan akan SDM, struktur organisasi, komposisi, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan faktor lain dengan memperhatikan kondisi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua yaitu seleksi dan rekrutmen. Di dalam proses seleksi dan rekrutmen sebagai bagian dari manajemen SDM dalam menentukan sumber daya dalam rekrutmen karyawan, selain memilih SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang diharapkan, maka hal lain yang penting untuk diperhatikan saat ini adalah bagaimana kemampuan kita sebagai SDM untuk mencari tenaga kerja yang kompeten dan memiliki kompetensi dan kualitas secara baik dalam membangun perusahaan secara tujuan yang ditentukan. Dan yang ketiga yaitu upaya pelatihan, pengembangan, dan apresiasi. Dalam manajemen SDM adalah upaya yang diperoleh terhadap pihak perusahaan kepada pihak karyawan dalam bentuk pelatihan untuk membentuk kinerja yang efektif, membangun kinerja yang baik. Pengembangan serta apresiasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan dapat menambah skill yang dimiliki suatu karyawan. Pelatihan ini merupakan bagian langkah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari SDM perusahaan. Dan yang keempat yaitu ada promosi dan pemindahan. Promosi dan pemindahan merupakan bagian dari upaya manajemen SDM agar diperoleh hasil kerja yang lebih maksimal serta menunjang hasil kinerja dalam karyawan dan penghargaan atas hasil kinerjanya terhadap perusahaan. Terhadap mereka yang memiliki apresiasi yang cukup, maka cukup layak untuk dipromosikan pada posisi yang lebih tinggi. Dan itulah rincian dari manajemen sumber daya manusia yang diterapkan di perusahaan kami. Saya Mona Monika Feza. Di sini saya akan membahas tentang pendanaan, yaitu sumber pendanaan dari perusahaan Nusantara
yaitu dari pendanaan mandiri atau bisa disebut dengan bootstrapping, yaitu uang yang berasal dari internal perusahaan, yakni dari laba yang ditahan, yang merupakan sisa total laba bersih yang dibukukan dan sebagiannya juga sudah didistribusikan sebagai dividen pada para pemegang saham. Dan di sini juga ada analisa usaha pembuatan website, yaitu modal awalnya sekitar 1 unit laptop seharga 6 juta, beberapa template premium seharga 1 juta, domain dan hosting untuk web sendiri seharga 500.000, dan semua jumlahnya seharga 7.500.000. Dan di sini juga ada biaya operasionalnya, internet seharga 350.000, listrik seharga 200.000, dan transportasi dan telepon seharga 500.000. Jumlah semuanya Rp 1.050.000. Dan omset pendapatan, asumsi jasa pembuatan offset 1 bulan laku 1 website company profile seharga 5 juta dan 5 website toko online seharga 1,5 juta. Maka omset per bulan yaitu 5 dikali 1.500.000 ditambah 5 juta seharga 7.500.000 dan ditambah lagi dengan 5 juta. Total semuanya 12.500.000. Dan lama bersih keuntungan sekitar omset dan biaya operasional sekitar 12.500.000 dikurang dengan 1.050.000 dan totalnya seharga 11.450.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azim Asanugraha, nomor BP 190109-2015. Saya berasal dari kelas MI 2A. Saya berasal dari kelompok Nusantara. Kali ini saya akan menjelaskan manfaat dan keunggulan dari perusahaan Nusantara sebagai penyedia jasa dan pembuatan website. Manfaat dari perusahaan Nusantara sebagai penyedia jasa dan pembuatan website. Yang pertama, sumber informasi bagi pelanggan. Perusahaan dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai produk atau layanan yang diberikan. Pelanggan tanpa harus repot bertanya-tanya dan tidak direspon oleh perusahaan dengan cepat. Dengan memanfaatkan website, perusahaan dapat mengarahkan pelanggan ke informasi yang lebih lengkap tanpa harus cetak brosur atau katalog. Yang kedua, kredibilitas. Perusahaan Anda akan terkesan lebih profesional dengan mempunyai website. Hal ini dikarenakan perusahaan akan lebih percaya oleh pelanggan dengan jaminan keamanan informasi, data, dan lainnya. Perusahaan juga dapat menggunakan domain, order layanan domain murah ADA Cloud Host, dan SSL atau HTTPS untuk meyakinkan pelanggan. Yang ketiga, dapat memperluas market atau segmentasi pasar. Perusahaan dapat memperluas market dengan mempunyai website. Misal saja usaha offline yang selama ini hanya menjangkau market yang ada di suatu wilayah. Dengan memanfaatkan website menggunakan internet, perusahaan dapat menjangkau market ke seluruh wilayah, bahkan luar negeri. Yang keempat, meningkatkan omset penjualan. Bagi perusahaan yang melakukan penjualan dengan market yang luas dan target yang lebih banyak, tentunya akan menambahkan omset hingga ratusan persen dari sebelumnya. Yang kelima, dapat dikunjungi pelanggan kapanpun. Pelanggan dapat mengunjungi website Anda kapanpun dan dimanapun selama terkoneksi dengan internet. Cukup mengakses website Anda dan memperguna pelanggan untuk mencari informasi perusahaan Anda dengan melihat produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Anda. Yang keenam, mendekatkan dengan pelanggan. Anda dapat melakukan kegiatan Customer Relationship Management, yaitu melakukan kegiatan pendekatan perusahaan dengan pelanggan Anda. Dalam hal ini, Anda bisa berinteraksi satu sama lain dengan pelanggan Anda. Di website secara langsung memanfaatkan fitur ticketing atau bisa juga fitur Gvocat atau aplikasi chatting dengan pelanggan. Yang ketujuh, kemudahan melakukan polling. Polling merupakan sarana untuk mengetahui keadaan dan keinginan konsumen atau calon konsumen saat ini. Lewat website, kita bisa membuat polling dengan mudah dan praktis, namun bisa dimaksimalkan di internet. Ada banyak penyedia layanan pembuatan form isian polling yang bisa Anda tampilkan di website Anda dengan kemudahan ini. Tentu polling juga bisa dilakukan lewat website Anda.
Yang kedelapan, kemudahan memberikan dan mengetahui informasi. Dengan memiliki sebuah website, perusahaan Anda akan mudah mengupload informasi terbaru seperti jadwal kegiatan berita terbaru dan lain sebagainya. Dengan adanya website, konsumen maupun calon konsumen tetap bisa memberikan perkembangan terbaru dari perusahaan Anda meski jaraknya sangat jauh. Selain itu, umumnya konsumen akan lebih suka berinteraksi dengan customer service perusahaan lewat sebuah website karena kepraktisannya. Keunggulan dari perusahaan Nusantara sebagai penyedia jasa dan pembuatan website. Yang pertama, profesional dan cepat. Menggunakan jasa pembuatan web artinya kita sudah memiliki jenis pelayanan yang lebih cepat dan profesional. Perusahaan penyedia jasa pembuatan web yang profesional akan mengutamakan kepuasan klien dan bekerja secara efektif sehingga akan lebih cepat selesai. Semua hal yang berkaitan dengan pembuatan web seperti desain, mempersiapkan fitur-fitur, dan penyusunan konten sebagainya dilakukan secara profesional dan sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, mobile friendly. Jasa pembuatan website terbaik akan merancang sebuah situs yang sifatnya friendly, sesuai dengan kebutuhan pada zaman sekarang. Tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas orang ini menggunakan gadget seperti smartphone atau tablet untuk mengakses internet. Website yang mendukung perangkat mobile akan lebih mudah ditemukan dan diakses oleh masyarakat sehingga segala informasi yang akan di dalamnya juga mudah dijangkau. Akan lebih bagus jika penyedia jasa pembuatan web bisa mendesain sebuah situs yang memiliki navigasi dua konten yang bisa bekerja dengan baik dengan perangkat mobile. Tentunya akan menghasilkan banyak pengunjung dan pastinya menguntungkan bagi pemilik web terlebih jika jenisnya adalah e-commerce. Dan ketiga, menyediakan fasilitas editor agar konten dalam website selalu kekinian dan sesuai dengan selera masyarakat dibutuhkan sebuah fasilitas yang tugasnya mirip dengan sebuah editor. Meskipun fasilitas editor ini bisa disediakan sendiri oleh pemilik web, tetapi jasa pembuatan web yang profesional dan bereputasi bagus sudah akan menyediakannya. Dengan begitu, pemilik atau pengelola website tidak perlu repot bekerja dua kali. Yang keempat, CEO friendly. Satu hal yang dibutuhkan oleh semua yang diposting agar bisa ditemukan orang dengan lebih mudah adalah CEO. Optimalisasi pada mesin pencarian tersebut membuat web, blog dan lainnya diurutkan teratas hasil pencarian. Jasa pembuatan website terbaik sangat menyadari akan hal tersebut sudah pasti akan merancang situs memiliki CEO tinggi. CEO inilah akan menentukan apakah sebuah website akan lebih sering ditemukan dan dikunjungi orang. Jika konten pada web tidak CEO friendly, yang mungkin terjadi adalah sulit mendapatkan pengunjung. Itu sebabnya karena konten dalam web tersebut hanya berada di urutan terbawah dari hasil pencarian sehingga orang tidak melihat atau malas untuk membukanya. Memilih jasa pembuatan website yang terbaik memang gampang, memerlukan sedikit pengetahuan. Pengetahuan tersebut misalnya mengenai bagaimana cara kerja pembuatan web tercapai, tidak ada tujuan dalam pembuatan situs tersebut. Grid siap memberikan pelayanan terbaik dalam jasa pembuatan website yang diandalkan. Thank you. Sekian dari saya tentang manfaat dan keunggulan dari kelompok Nusantara tentang manfaat dan keunggulan penyedia jasa dan pembuatan website. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuria Totaibah. Saya CMO dari perusahaan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi marketing yang ada di perusahaan kami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh CEO perusahaan kami, bahwasanya perusahaan kami bergerak di bidang teknologi informasi, yang mana kami menyediakan jasa pembuatan website. Nah, ada beberapa strategi marketing yang akan kami gunakan dalam memperkenalkan dan mempromosikan perusahaan kami, yaitu perusahaan Nusantara. Yang pertama, kami akan membuat konten marketing di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, blog, dan platform lainnya. Nah, beberapa konten yang akan kami buat seperti ada video profil perusahaan, video iklan, dan konten-konten lainnya. Nah, wadah yang kami gunakan adalah media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hampir seluruh masyarakat di dunia menggunakan media sosial. Maka dari itu, media sosial adalah wadah
wadah utama yang akan kami gunakan dalam memperkenalkan dan mempromosikan perusahaan kami, yaitu perusahaan Nusantara. Yang kedua adalah influencer. Kami menggunakan influencer. Seperti yang kita ketahui, beberapa public figure dapat menarik massa dengan sangat cepat. Jadi, kami menggunakan beberapa public figure sebagai penunjang kenaikan jumlah klien di perusahaan kami. Selanjutnya, ada brand ambassador. Penggunaan brand ambassador dapat meningkatkan jumlah klien. Orang yang menjadi BA pun tidak bisa sembarang orang, karena nantinya brand ambassador ini akan menjadi ikon perusahaan Nusantara. Jadi bisa sangat diketahui ya bahwasanya brand ambassador sangat berpengaruh dalam kenaikan jumlah klien pengguna perusahaan Nusantara. Selanjutnya kami memberikan diskon untuk beberapa paket jasa yang telah disediakan oleh perusahaan. Jadi, jika ada beberapa klien yang ingin menggunakan jasa kami akan memberikan diskon sesuai yang ada dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah gift atau hadiah kecil. Hadiah kecil ini juga akan diberikan oleh perusahaan kepada pengguna pertama jasa perusahaan kami. Jadi, jika ada klien yang menggunakan jasa pertama kami akan memberikan hadiah kecil. Hadiah kecil ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan para klien agar bisa tetap menggunakan jasa perusahaan kami. Selanjutnya ada payment method atau pembayaran secara online maupun transfer. Selain pembayaran langsung, perusahaan kami menyediakan pembayaran secara online dan transfer. Hal ini dapat memudahkan klien yang tidak bisa secara langsung melakukan pembayaran di tempat. Jadi, para klien bisa mentransfer uang atau biaya yang telah dikenakan oleh perusahaan pada saat pembuatan jasa. Selanjutnya ada membership. Membership ini akan diberikan oleh para klien pengguna perusahaan kami. Di sini membershipnya berbentuk kartu, yaitu member card. Member card bagi klien akan diberikan yang ingin menjadi pengguna setia jasa perusahaan kami. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa member card-nya, itu ada beberapa tipe. Yang pertama ada gold level member, yaitu member yang emas atau member gold. Yang kedua ada member platinum. Yang ketiga ada member silver. Selanjutnya ada surprise item. Di waktu-waktu tertentu akan ada surprise item yang akan diberikan kepada klien yang menggunakan jasa perusahaan Nusantara. Jadi seperti pada saat hari raya atau tahun baru atau hari Natal, kami akan memberikan beberapa surprise item bagi pengguna jasa kami. Jadi itu adalah beberapa strategi marketing yang akan kami gunakan di dalam perusahaan kami. Nah, strategi marketing itu sendiri akan membantu kami dalam meningkatkan jumlah klien atau pengguna di perusahaan jasa kami. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sebagai CMO undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.